masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati PLT Direktur Sekolah Menengah Atas, Bapak Winner Jihad Akbar, SSI MAK. Yang kami hormati PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Bapak Dr. Andes Zulfikri Anas, MED. Yang kami hormati Kapokja Transformasi dan Pembelajaran, Direktur SMA Bapak Irfan Hari Prasetya PhD. Yang kami hormati Kasupokja Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran, Ibu Rina Imayanti SSI MAK. Dan para hadirin sekalian yang berbahagia dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat menghadiri webinar peluncuran panduan pemilihan mata pelajaran pilihan jenjang SMA pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape untuk nostalgia. Hadirin sekalian, saya ucapkan selamat pagi. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Yusuf Andrian, izinkan untuk membantu acara ini. Untuk mengawali sesi pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mohon maaf, suara saya tadi di mute ya. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk kelancaran dan keberkahan acara ini marilah kita berdoa mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitas kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sesi selanjutnya kami persilahkan kepada Kapokja Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat SMA, Bapak Irfan Hari Prasetya, PhD, dipersilahkan. Terima kasih Mas Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Direktur SMA Bapak Winner Jihad Akbar, SSIMAK, Bapak Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Bapak Dr. Andes Zulfikri MED, Ibu Kasupokja Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran Mbak Rina Imayanti SSIMAK, Kasupokja Transformasi Satuan Pendidikan Direktorat SMA Mas Yusuf Adrian MPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang kami cintai dan kami banggakan. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan launching panduan pemilihan mata pelajaran pilihan jenjang SMA. Yang pertama, tujuan utama implementasi kurikulum merdeka pada dasarnya adalah melakukan transformasi proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satu contohnya, perubahan atau transformasi dari proses belajar mengajar yang berorientasi pada penyelesaian konten pada mata pelajaran dan biasanya sifatnya hafalan, menjadi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir kritis siswa, mempunyai karakter mulia, dan disesuaikan dengan perkembangan belajar siswa secara individual. Hal ini penting untuk kita perhatikan bersama, menjadi tanggung jawab bersama segenap stakeholders pendidikan. Salah satu proses yang tidak kalah penting terkait dengan hal tadi adalah mengidentifikasi bakat, minat, kemampuan peserta didik untuk menentukan mata pelajaran yang relevan dengan jurusan jenjang selanjutnya dan profesi yang akan digeluti di masa depan. Kami laporkan pada fase ini kami sudah menyelesaikan proses penulisan panduan pemilihan mata pelajaran untuk kemudian kami launching untuk bisa dijadikan referensi bagi satuan pendidikan dalam proses memfasilitasi peserta didik dalam pemilihan mata pelajaran. Dalam kesempatan ini kami juga berterima kasih dan mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya untuk Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, untuk Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), tim penulis dan kontributor atas kontribusi positif dan aktif dalam proses penyusunan panduan dan finalisasinya. Semoga hal ini menjadi amal dan ibadah kita bersama. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irfan atas laporannya. Selanjutnya kami mohon kepada Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Bapak Zulfikri Anas, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Zulfikri kami persilakan. Terima kasih Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu buat kita semua. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Pendidikan SMA, Pak Jihad. Terima kasih Pak Jihad. Kemudian beserta tim ini dari Pokja ada Ibu Rina Imayanti. Terima kasih Pak Ivan
Ya, terima kasih Pak Irfan Prasetya, kemudian Pak Irfan Prasetya, siap. Kemudian Pak Yusuf Andrian dan Bapak Ibu Pokja di Direktorat SMA yang telah menyiapkan ini beserta Bapak Ibu para kontributor yang bekerja keras ya sejak awal untuk menyusun ini, dan kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada tim yang telah bekerja keras untuk mewujudkan ini, karena ini tidak mudah, karena ini merubah paradigma ya Bapak Ibu, dan di tengah banyak pro dan kontra kita menyiapkan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah bagi kita semua bahwa ini betul-betul niat kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, proses belajar sebagaimana janji kita kepada masyarakat, kepada publik dengan kurikulum Merdeka. Nah, kita tidak sekedar merubah dokumen kurikulum, kebijakan kurikulum, tetapi kita ingin mengubah tradisi belajar, meningkatkan kualitas proses belajar, transformasi proses belajar yang betul-betul memberikan layanan kepada setiap peserta didik agar setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada tim semuanya di tengah kesibukan sudah bisa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga bisa ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ibu mungkin Kepala Dinas yang hadir di ruangan ini, atau pengawas, atau Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang dari seluruh wilayah di Nusantara, dari Aceh sampai Papua, langkah kita untuk memperbaiki mutu pelajaran, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan ini juga menjadi upaya kita dan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan dalam forum ini, hanya beberapa hal yang pesan yang paling pokok dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang selalu mengingatkan kita bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Saya ulangi Bapak Ibu, hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu tumbuh sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup tumbuh menurut kodratnya. Ya, jadi karena setiap anak itu punya amanah, punya fitrah, punya potensi, punya kekuatan, dan Tuhan tidak mengenal produk gagal, setiap individu anak itu menempati ruangnya masing-masing, menempati tempatnya masing-masing, sehingga keberadaannya dia itu menjadi bahagian dari harmoni yang ada dalam kehidupan ini. Nah, sehingga beliau, Bapak Pendidikan kita, terus mengingatkan kita bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak berpikir. Jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi biasakanlah anak-anak itu mengakui buah pikir, biasakanlah anak-anak itu mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikiran mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, dengan catatan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa setiap anak punya potensi yang berbeda, punya minat, punya bakat yang berbeda. Dan tugas dunia pendidikan adalah memberikan layanan kepada setiap anak agar menyadari itu sejak dini, mengenali jati dirinya sejak dini, sehingga dia bisa membangun jalannya untuk mematangkan dirinya, mematangkan cara berpikirnya, mematangkan karsa kreativitasnya. Makanya Pak Ki Hajar mengatakan, berikanlah mereka kesempatan untuk mengolah pikirnya, olah hati, olah rasa, olah kasat, dan olah raganya, sehingga mereka tahu betul bahwa kehadirannya dia itu menjadi bahagian dari harmoni keseluruhan dalam kehidupan ini. Itu yang pertama, bahwa manusia itu punya keunikan, potensi, dan minat bakatnya. Dan itu juga diakui oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Di Bapak Ibu kalau kita baca di pasal 1 ayat 1,
Undang-Undang Sistem Pendidikan di situ dengan tegas mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ini catatan pentingnya di situ. Agar setiap peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, supaya apa? Supaya mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemandirian, kemudian kepribadian, serta akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Berarti di situ sangat diakui bahwa setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Dan kalau sejak dini anak mengenali itu, dia bisa membangun jalan dan dia bisa mengasah itu semua sehingga dia sadar bahwa keberadaan dia itu menjadi bagian dari itu. Itu satu. Lalu yang kedua, di masa sekarang ini di era digital ini kita makin menyadari bahwa tidak ada satu persoalan dalam kehidupan pun yang bisa diselesaikan dengan satu disiplin ilmu. Semuanya terintegrasi. Nah, selama ini Bapak Ibu kita sudah terbiasa dengan terkotak-kotak dengan penjurusan. Kalau anak sudah masuk jurusan IPA, dia tidak lagi belajar IPS, geografi, seakan-akan geografi itu sudah tidak penting bagi dia. Padahal kalau kita bicara misalnya profesi arsitektur misalnya, berarti kan selama ini yang bisa masuk ke arsitektur itu adalah orang yang jurusan IPA. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah betul ilmu arsitektur itu tidak ada hubungannya dengan geografi? Tidak ada hubungannya dengan seni, tidak ada hubungannya dengan sejarah, gitu ya. Misalnya kondisi alam topografi masyarakat di pegunungan atau di wilayah kutub utara, kutub selatan, atau di daerah pantai, atau daerah perkotaan, atau di daerah rentan bencana alam, longsor, gempa. Apakah itu tidak berpengaruh kepada cara kita membangun pemukiman? Bagaimana tata letak pemukiman? Artinya atau ketinggian dari satu tempat, semakin tinggi satu tempat itu akan mempengaruhi bagaimana kita merancang bangunan. Artinya ilmu arsitektur yang tadinya masuk kelompok IPA yang didominasi oleh matematika, fisika dan sebagainya ternyata juga punya hubungan dengan geografi, topografi, gitu ya. Bagaimana situasi, bagaimana, dan juga ada hubungannya dengan budaya, gitu. Masyarakat di daerah pedalaman, kemudian berdasar perkotaan, pinggiran dan semuanya, atau masyarakat di wilayah mana itu pasti berpengaruh bagaimana budaya mereka terhadap arsitektur bangunan. Misalnya di budaya Minangkabau misalnya, atau di Jawa misalnya, seperti itu. Dan kalau kita keliru di dalam menerjemahkan itu, bisa jadi apa yang kita bangun itu menjadi sia-sia. Dan kalau kita bisa menerjemahkan itu keterkaitan antara geografi, seni budaya, historis, arsitektur, maka nilai yang kita bangun, bangunan yang kita bangun itu menjadi bernilai yang luar biasa, gitu kan. Nah, artinya berarti ada peluang bagi anak yang ingin menjadi arsitek memilih mata pelajaran fisika, matematika, lalu geografi, lalu seni dan sejarah dan budaya, mungkin antropologi juga bisa, gitu kan. Nah, artinya Bapak Ibu selama ini kalau pembelajaran kita terkotak-kotak, seakan-akan anak yang jurusan IPA itu tidak membutuhkan IPS. Betul nggak ilmu kimia itu tidak ada hubungannya dengan ekonomi? Ya, betul nggak ilmu kimia fisika itu tidak ada hubungannya dengan sejarah, dengan geografi? Nggak mungkin, gitu. Jadi selama ini tertutup peluang kita untuk membuat kreasi suatu pilihan antara IPA misalnya, kimia, kemudian biologi, lalu dengan sejarah dan seni. Selama ini tertutup kemungkinannya. Kalau sekarang adakah profesi yang menggabungkan atau yang mengintegrasikan antara biologi, kimia dan seni, infografis misalnya, musik misalnya, sama itu adakah? Ada gitu kan. Nah, tapi selama ini karena terkotak-kotak, jadi seakan-akan itu tertutup peluangnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya perubahan
mungkin paradigma perubahan pendekatan dalam proses pembelajaran dan tidak adanya lagi penjurusan atau peminatan, Bapak Ibu, ini membuka ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk lebih memfokuskan dirinya, mau mendalami apa, profesi apa. Nah, kalau kita bicara profesi, tidak ada profesi yang didukung oleh tunggal disiplin ilmu, nggak ada. Jadi pasti dia berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu. Bagaimana menghubungkan antara biologi dengan akuntansi misalnya? Bisa nggak? Ya bisa, gitu kan? Bagaimana dengan selama ini kan tidak bisa, gitu kan? Jadi ini lebih memberikan ruang kepada setiap anak untuk mengenali lebih jauh potensi dirinya. Kemudian dia menyadari bahwa ilmu pengetahuan adalah alat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sehingga ilmu pengetahuan itu menjadi tool sebetulnya. Nah, lalu dengan memahami dirinya, potensi dalam dirinya, sebagai fitrah sebagaimana kata Pak Ki Hajar Dewantara, kemudian dia mengenal manfaat dari setiap disiplin ilmu pengetahuan, lalu kemudian dia juga mengenal kehidupan nyata dan berbagai profesi menghubungkan beberapa disiplin ilmu, akhirnya dia bisa menetapkan pilihan yang tepat. Kalau dia sudah bisa mendapatkan pilihan yang tepat untuk masa depannya, insya Allah dia akan sukses sebetulnya dalam profesi. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi mungkin kita harus bijak menyimak berbagai diskusi-diskusi tentang hal ini di berbagai media sosial dan sebagainya. Kita tahu bahwa masih ada yang resisten misalnya dengan bilangnya penjurusan dan sebagainya, dan niat kita sebetulnya itu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Dia bagaimana mengenal jati dirinya, mengenali potensi dirinya, mengenali manfaat dari masing-masing ilmu pengetahuan antara IPA dan IPS dan sebagainya, dan bisa keluar dari jebakan pemahaman selama ini bahwa IPA nomor 1, IPS nomor 2, bahasa nomor 3. Itu kan suatu kekeliruan yang sangat luar biasa sebetulnya. Seolah-olah ilmu itu juga punya peringkat gitu kan. Oh, kalau IPA itu anak yang hebat, kalau IPS anak yang ini. Padahal kalau kita bicara di IPS, bicara misalnya ekonomi atau bicara kemudian perubahan sosial, itu ilmu yang membutuhkan daya nalar dan pemahaman yang luar biasa karena itu abstrak gitu kan. Nah, sehingga itu membutuhkan daya nalar yang kuat. Nah, artinya mari kita akhiri periode-periode yang semacam itu, periode-periode yang terkotak-kotak, kemudian periode-periode yang berpikirnya IPA lebih hebat daripada IPS, IPS lebih hebat dari bahasa dan sebagainya. Betul enggak fisika tidak ada hubungannya dengan bahasa, misalnya kan, dengan musik gitu kan. Orang bilang bahwa musik itu adalah fisika yang berbunyi gitu ya. Artinya itu semuanya nada. Dan kemudian matematika itu adalah harmoni sebetulnya. Harmoni, keseimbangan. Kalau orang betul-betul paham apa itu matematik yang sesungguhnya, pasti dia humanis, pasti dia paling ramah, pasti dia paling bahagia sebetulnya. Karena kebahagiaan, matematika itu kebahagiaan gitu kan. Contoh sederhana saja Bapak Ibu. Kenapa kita perlu belajar urutan bilangan? Urutan bilangan itu 1, 2, 3, 4. Tidak boleh bolak-balik. Itu mengingatkan kita bahwa sesuatu itu punya tempat masing-masing dan punya nilai tempat itu dan bisa dipertukarbalikkan gitu. Artinya di situ bahwa letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Kemudian ketika kita menjumlah, Bapak Ibu menambah, kapan kita menambah? Kalau kita kurang. Kapan kita mengurang? Kalau berlebih, supaya seimbang. Artinya ini ilmu untuk menjaga keseimbangan dalam hidup lahir dan batin, dunia akhirat dan bahagia. Jadi artinya untuk ilmu kebahagiaan, kurangi hal yang berlebih, tambah hal yang kurang, jadilah bahagia. Berarti matematika itu hubungannya dengan ya agama juga, dengan seni juga. Jadi artinya mari kita hilangkan batas-batas yang selama ini membuat ilmu terkotak-kotak gitu kan. Mungkin itu saja Pak, mungkin mudah-mudahan ini cukup ini paling tidak untuk memantik dalam diskusi seminar nanti. Tapi mohon maaf tidak bisa ikut sampai akhir karena mendampingi DPR di Sumatera Utara. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih Pak Jihad, kemudian Bapak Ibu semua, dan saya kembalikan ke
moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zul atas sambutan dan pencerahannya ya. Semoga kita semua bisa menyetel ulang mindset kita dalam memahami minat bakat dan siswa. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Direktur Sekolah Menengah Atas, Bapak Winner Jihad Akbar untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Winner Jihad Akbar, kami persilahkan. Terima kasih Mas Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Bapak Zulfikri Anas bersama tim Puskurjar ya, Mas Yogi dan kawan-kawan. Yang saya hormati Ketua Kelompok Kerja dan Ketua Sub Kelompok Kerja Direktorat SMA menjadi narasumber, Mas Irfan, Mbak Rina, dan tim. Bapak Ibu peserta, terutama dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan semua stakeholder pendidikan yang hadir dalam webinar launching panduan pemilihan mata pelajaran di SMA pada pagi hari ini. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kami panjatkan yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, rahmat dan karunia-Nya ya, sehingga kita bisa memiliki kesehatan yang luar biasa dan juga sebuah kesempatan yang baik ini dalam mengikuti webinar yang sangat-sangat strategis kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa dalam rangka pemulihan pembelajaran, Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai macam kebijakan. Kita flashback dulu. Yang pertama, ketika Mas Menteri menjadi menteri, di awal masa jabatannya, beliau meluncurkan episode pertama Merdeka Belajar, yaitu bagaimana menyederhanakan RPP menjadi satu lembar. Kemudian Bapak Ibu, ada episode Merdeka Belajar yang ke-7, diluncurkan program sekolah penggerak, di mana di dalam sekolah penggerak tersebut ada intervensi terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru mulai tahun lalu, 2021, sudah diterapkan di sekolah penggerak. Dan kemudian di tahun ini, Bapak Ibu, di tahun 2022, Kemendikbudristek telah meluncurkan Merdeka Belajar 15 dengan kurikulum Merdeka dan PMM, di mana pembelajaran paradigma baru yang diterapkan di sekolah penggerak sudah diramu dan sudah diselesaikan dan diluncurkan, dinamakan kurikulum Merdeka. Namun ada lagi Bapak Ibu yang terkait dengan SMA, juga ada kurikulum Merdeka, kebijakan Merdeka Belajar yang ke-22, yaitu transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri, di mana ini juga terkait. Jadi kita dari awalnya kurikulum proses pembelajarannya dan juga sampai lulusnya gitu ya, kita amankan. Dan juga sudah kebijakan Merdeka Belajar juga sudah diikuti oleh peraturan-peraturan yang terkait, di mana ada Kepmen 262 Bapak Ibu tahun 2022. Ini adalah perubahan dari Kepmen 56 ya tahun 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Terima kasih Pak Zul dan tim Puskurjar yang sudah kita berkolaborasi menyelesaikan ini, dan juga panduan pemilihan mata pelajaran. Kemudian juga ada Permendikbud 48 ya terkait penerimaan mahasiswa baru pada program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Itu diluncurkan 1 September 2022 yang sudah inline ya, sudah sinkron dengan kebijakan kurikulum Merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kurikulum Merdeka memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya lebih sederhana, efisien, lebih mendalam, gitu ya, lebih relevan dan interaktif, didukung oleh platform digital, platform Merdeka Mengajar, dan juga yang terpenting adalah lebih merdeka, gitu ya. Seperti nama dari kurikulum ini, yaitu kurikulum Merdeka. Merdeka di sini dalam arti dapat memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa dalam mengimplementasikannya.
Kita ingin siapapun itu yang ingin menerapkan kurikulum ini berawal dari kesadaran diri sendiri. Karena pemahamannya, bukan dari paksaan, terutama dari paksaan dari pemerintah. Demikian juga dalam implementasinya, terutama di jenjang SMA khusus ini gitu ya, karena ini adalah gerbang menuju pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, di mana ada kekhususan dari jenjang lain, yaitu adanya pemilihan mata pelajaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang penuh semangat, walaupun merdeka, walaupun diberikan kebebasan, diberikan fleksibilitas, namun kurikulum merdeka tetap harus fokus pada pemulihan pembelajaran, pada peningkatan mutu pembelajaran, di mana pembelajaran yang dilaksanakan harus berpusat pada murid. Fokus pada transformasi pembelajaran. Muridlah yang menjadi pusat, bukan guru. Kita fokus pada belajarnya. Bagaimana siswa bisa belajar sebanyak-banyaknya, bukan hanya sekedar gurunya mengajar atau gurunya menyampaikan ilmu, apalagi hanya sekedar mengejar target kurikulum semata. Teaching less, learning more. Pembelajaran dalam kurikulum merdeka dirancang dan disampaikan secara terdiferensiasi. Siswa diberikan kesempatan dalam memilih mata pelajaran berdasarkan minatnya, bakatnya, atau kemampuannya. Setidaknya ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih mata pelajaran. Yang pertama, tentu saja peserta didik perlu menguatkan kembali kompetensi dasarnya atau fondasi yang mendasari dia ingin kemana, untuk mengarahkan minat dan bakat akademiknya yang ingin mereka kembangkan. Kalau mau jadi dokter misalnya, ya perlu mengembangkan dasarnya, misalnya biologinya, kimianya, atau apanya gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Zul tadi. Kemudian yang kedua, keputusan untuk menentukan pilihan akademik sebaiknya tetap dilakukan oleh siswa. Dan siswa tersebut diharapkan yang sudah lebih matang secara psikologis, yaitu di jenjang SMA. Jadi benar-benar keputusan diserahkan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan 1 tahun masa belajar di tahun pertamanya untuk mengenal pilihan-pilihan yang disediakan oleh sekolah sebelum mengambil keputusan dia mau pilih mata pelajaran pilihan yang mana yang ingin mereka dalami. Kemudian yang keempat, kita memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk berdiskusi dengan orang tua atau wali, dengan guru pembimbing atau guru BK, dengan guru mata pelajaran tentang minatnya, bakatnya, atau inginnya, cita-citanya mau kemana, atau rencana masa depannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk mendukung itu, satuan pendidikan, ini kita harus memfasilitasi peserta didik gitu dalam pemilihan mata pelajaran, khususnya dimulai kelas 11. Nah, Direktorat SMA bersama Puskurja, Pak Zul dan tim telah menyusun panduan ini nih, panduan pemilihan mata pelajaran di SMA yang dapat menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pemilihan mata pelajaran di SMA, MA, atau bentuk lain sederajat. Nah, tujuan dari panduan ini kita harapkan dapat memberikan inspirasi kepada guru dan sekolah dalam memilih mata pelajaran di SMA untuk kelas 11 dan 12 dengan mekanisme yang tepat. Kita ingin mengakomodir minat bakat siswa, kemampuan siswa, kondisi ya, karena beragam satuan pendidikan, kondisi sekolah-sekolah gitu ya. Dan juga tetap fokus kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsipnya, strateginya, contoh-contoh nyatanya dalam memilih mata pelajaran, bagaimana perencanaan pemilihannya, pelaksanaan pemilihannya, refleksi pemilihan mapelnya, dan tindak lanjut dalam pemilihan mapel. Bahkan kita ingin melihat bagaimana gerbang menuju ke perguruan tinggi. Sebagai inspirasi dalam penyelenggaraan pemilihan mapel di sini, selanjutnya kita ingin satuan pendidikan dapat memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik sehingga mampu mengembangkan minat dan bakatnya secara optimal. Nah, kita agar tepat ya, kita dalam menentukan langkah selanjutnya.
baik melanjutkan di studi yang lebih tinggi, perguruan tinggi, ataupun bekerja atau berwirausaha. Panduan mata pelajaran ini, Bapak Ibu, menjadi sangat penting untuk diketahui oleh dinas pendidikan maupun satuan pendidikan, sekolah ya, karena ini merupakan transformasi pembelajaran dan merupakan suatu hal yang baru. Hal-hal baru banyak terjadi di sini dalam implikasinya kepada pengorganisasian pembelajaran, khususnya di SMA, serta terkait dengan pengelolaan SDM-nya, gurunya dalam mengajar, penentuan jam mengajar, dan lain sebagainya. Nah, panduan ini terdiri dari 6 bab, Bapak Ibu, dimulai dari persiapan, sosialisasi, pendampingan, pemilihan mata pelajaran, pengolahan data hasil pemilihan, hingga refleksi dan tindak lanjutnya. Selanjutnya, rekan kita akan menjelaskan, ada Mbak Rina dan kawan-kawan akan mencoba menjelaskan secara detail ya, singkat, padat mengenai panduan pemilihan mata pelajaran ini, dan nantinya kita akan berdiskusi. Kita harapkan Bapak Ibu juga selanjutnya dapat belajar mandiri, baca dan pelajari panduan ini dengan baik, kemudian diskusikanlah kepada rekan-rekan yang lain, bersama guru atau stakeholder yang lain dalam komunitas-komunitas belajar Bapak Ibu semua, masing-masing gitu ya. Dengan adanya berdiskusi semakin berkembang, siapa tahu ada masukan lagi untuk kebijakan selanjutnya, kita terbuka untuk memperbaiki kebijakan ini supaya semakin lama semakin baik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan ikhlas ya dalam menyusun panduan ini. Dengan diterbitkannya panduan pemilihan mata pelajaran SMA ini, semoga sekolah, guru, tenaga pendidikan maupun stakeholder pendidikan dan juga yang lain dapat segera memanfaatkannya. Selamat melaksanakan webinar dengan semangat dan antusias. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas sambutannya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Zulfikri dan Pak Direktur. Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Pak Azul dan Pak Jihad, jika ada kegiatan atau agenda lain kami persilahkan. Untuk selanjutnya, sesi selanjutnya Bapak Ibu, mari kita perdengarkan bersama-sama penjelasan secara singkat isi panduan pemilihan mapel ini yang akan disampaikan oleh Ibu Rima Imayanti. Dipersilahkan. Terima kasih Mas Yusuf. Yang saya hormati Bapak Zulfikri Anas, Bapak Winner Jihad Akbar, Mas Irfan, dan yang saya hormati dan muliakan seluruh Bapak Ibu yang bergabung dalam acara launching panduan pemilihan mata pelajaran pilihan di SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sekilas menyampaikan isi panduan yang telah kami susun bersama ini. Tujuan disusunnya panduan pemilihan mapel ini adalah untuk memberikan panduan kepada Bapak, Ibu guru, dan satuan pendidikan agar memiliki mekanisme yang tepat dalam mengakomodasi minat, bakat, dan kemampuan siswa sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam kurikulum Merdeka, peserta didik menjadi fokus utama. Tujuan yang kedua adalah memberikan prinsip, strategi, dan contoh-contoh yang dapat memandu guru dan satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan tindak lanjut dalam penyelenggaraan pemilihan mata pelajaran pilihan. Namun perlu diingat, panduan ini hanya membantu satuan pendidikan. Silakan satuan pendidikan mengeksplorasi dengan cara terbaik untuk sekolah, selama tentunya selaras dengan regulasi. Pemilihan mapel sesuai minat bakat dan kemampuan peserta didik sangatlah penting. Peserta didik yang betul-betul memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan akan lebih mantap dalam merencanakan karir. Karena mereka secara utuh mengenal dirinya melalui eksplorasi karir yang mendalam. Peserta didik yang ingin melanjutkan studi dapat memilih mata pelajaran yang berkaitan dengan rencana studinya
serta memadukannya dengan mata pelajaran dari rumpun lain sesuai dengan minatnya. Untuk peserta didik yang akan melanjutkan bekerja, dapat memilih mata dalam memahami panduan ini, perlu juga didampingi beberapa regulasi terkait, seperti Kemendikbudristek nomor 262/M tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru, program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Yang baru juga adalah Kemendikbudristek nomor 345 tahun 2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional. Dalam Kepmen 262 pada jenjang SMA di fase F, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu kelompok mata pelajaran umum, di mana setiap satuan pendidikan wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik. Yang kedua, kelompok mata pelajaran pilihan, setiap satuan pendidikan paling sedikit wajib menyediakan 7 mata pelajaran yang dapat dipilih oleh peserta didik. Masih dalam Kepmen 262 juga diatur bahwa setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran umum dan memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Peserta didik diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan maksimal pada kelas 11 semester 2. Hal ini tentu saja perlu berdasarkan penilaian ulang oleh satuan pendidikan terhadap minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dilakukan oleh guru yang dikoordinasikan oleh guru BK. Namun jika ketersediaan guru BK belum mencukupi, maka koordinasi dapat dilakukan oleh guru lain. Di dalam Kepmen 262, kita juga bisa melihat 19 mata pelajaran yang dapat dipilih 7 minimal oleh satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam mengimplementasikan pemilihan mata pelajaran pilihan, satuan pendidikan dapat melaksanakan sesuai dengan kesiapan masing-masing dan diharapkan berangsur-angsur semakin mahir sehingga dapat mencapai targetnya. Sebagai inspirasi, pada satuan pendidikan di tahap awal, peserta didik memilih menu mata pelajaran pilihan yang disediakan satuan pendidikan. Kemudian menu mata pelajaran pilihan ini dibuat berdasarkan ketersediaan sumber daya pendidik dan ruangan. Pilihan yang tersedia dibatasi kuotanya. Belum tersedia layanan konseling pada tahap ini untuk pemilihan mata pelajaran pilihan baik individu maupun kelompok. Satuan pendidikan hanya memberikan konsultasi kepada peserta didik yang mengajukan permintaan konsultasi. Pada satuan pendidikan di tahap berkembang, peserta didik mengisi survei awal untuk menyampaikan mata pelajaran pilihan yang diminati atau sesuai dengan profesinya. Kemudian satuan pendidikan membuat menu berdasarkan aspirasi profesi atau program studi yang akan diambil di perguruan tinggi. Menu ini dibuat berdasarkan ketersediaan sumber daya pendidik dan ruangan, serta berdasarkan aspirasi, profesi, atau program studi yang akan diambil di perguruan tinggi. Pilihan yang tersedia dibatasi kuota. Pada tahap ini sudah tersedia layanan konseling terbatas untuk pemilihan mata pelajaran pilihan hanya pada permintaan peserta didik. Satuan pendidikan memberikan konsultasi baik pribadi maupun secara berkelompok dengan mengalokasikan waktu dan komunikasi masih satu arah. Dan ini bersumber dari guru. Bagi satuan pendidikan di tahap siap, peserta didik mengisi survei awal untuk menyampaikan mata pelajaran pilihan yang diminati atau sesuai dengan profesi. Kemudian satuan pendidikan membuat menu berdasarkan aspirasi profesi atau program studi yang akan diambil di perguruan tinggi.
Jika ada pilihan yang melebihi kuota, maka satuan pendidikan mencari guru dan ruang tambahan. Pada tahap ini sudah tersedia layanan konseling kelompok secara terjadwal dan konseling individu terbatas. Untuk pemilihan mata pelajaran pilihan hanya pada permintaan peserta didik. Satuan pendidikan memberikan konsultasi dan memberikan informasi tentang wawasan profesi secara individu atau berkelompok dengan mengalokasikan waktu khusus dan kebutuhan peserta didik. Untuk di tahap mahir, peserta didik memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Satuan pendidikan mengorganisasikan pemilihan mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan mampu berkolaborasi pada tahap ini dan berbagi sumber daya bersama satuan pendidikan lain dalam memenuhi kebutuhan pendidik dan ruang kelas. Sudah tersedia layanan konseling kelompok secara terjadwal dan ditindaklanjuti melalui konseling individu untuk pemilihan mata pelajaran pilihan kepada seluruh peserta didik. Satuan pendidikan memberikan konsultasi dan memberikan informasi tentang wawasan profesi secara individu atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan mengalokasikan waktu khusus dan mengadakan berbagai kegiatan untuk membuka wawasan tentang profesi. Demikian sebagian isi dari panduan pemilihan mata pelajaran pilihan yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua dalam menyelenggarakan hal baru ini dan mendampingi siswa kita mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya, khususnya dalam memilih mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan 12. Panduan ini akan terus dikembangkan untuk lebih memudahkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Panduan pemilihan mata pelajaran ini dapat diunduh pada laman SIKN, Sistem Informasi Kurikulum Nasional, kurikulum.kemdikbud.go.id, dan pada website SMA di link tertera pada akhir webinar ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada hilaf. Selamat siang dan sehat selalu Bapak Ibu semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas paparannya secara singkat ya, Bu Rina sudah menjelaskan apa sih isi dari panduan penerapan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia mungkin sudah tidak sabar ya, panduan ini sebenarnya bisa di-download di mana sih? Tadi Bu Rina sudah sampaikan dan di tampilan Bapak Ibu sekalian sudah ditampilkan ya tautan untuk mengunduh panduan pemilihan mata pelajaran ini, yaitu di s.id. Ini kita berikan link singkatnya, s.id / panduan P-nya besar, mapel M-nya besar, dan SMA. SMA-nya besar semua. Saya ulangi, tautannya bisa silahkan Bapak Ibu bisa unduh seperti tertera di layar. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami juga ingin menyiapkan sesi tanya jawab, namun karena kita keterbatasan media, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada kami, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui kolom chat di YouTube. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya baca ya, Bapak Bu Rina dan Mas Irfan. Seperti contoh dari ada Pak Suprapto dari SMA 3 Jayapura ini bertanya, setelah peluncuran panduan ini, apakah ada tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Direktur SMA dalam memfasilitasi pembinaan mata pelajaran? Mungkin langsung saja ini kepada Bu Rina atau kepada Mas Irfan, dipersilahkan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Boleh Mas Irfan, silakan Mas Irfan bantu dijawab. Baik, Mas Yusuf, izin merespon. Jadi karena keterbatasan waktu, sesi pertemuan pada kali ini kita fokus pada launching. Jadi kita belum punya kesempatan untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya lebih teknis, detail, dan operasional di sekolah. Namun kemudian kami akan mencoba menindaklanjuti untuk sesi-sesi selanjutnya, yaitu sesi yang lebih berupa diskusi dan tanya jawab, sehingga memungkinkan Bapak Ibu yang
di pemerintah daerah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru untuk lebih mempunyai pemahaman yang lebih detail dan operasional tentang bagaimana memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pemilihan mata pelajaran. Jadi sesi ini mungkin kita launching, tapi kemudian akan ada sesi-sesi selanjutnya yang kita lebih bisa berdiskusi, ngobrol, curhat, dengar pendapat bagaimana nanti case-case yang terjadi di sekolah dan bagaimana kita mencoba melakukan tindak lanjut dan problem solving atas permasalahan-permasalahan dan peluang baik yang terjadi di satuan pendidikan. Demikian mungkin Mas Yusuf, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Irfan atas tanggapannya. Jadi seperti itu ya Pak Suprapto ya, kurang lebih untuk sesi webinar ini hanya singkat kita launching ya. Paling tidak Bapak Ibu semua sudah mengetahui bahwa kita sudah membuat panduan-panduan mata pelajaran, silakan Bapak Ibu pelajari. Untuk next step-nya atau tindak lanjutnya kita akan adakan semacam sosialisasi nanti ke Pemda atau mungkin ke sekolah. Oke, baik. Saya lihat ada pertanyaan lagi untuk Bu Rina mungkin ya, ini dari Ibu Ellen Cynthia dari Semen Halmahera Utara. Pertanyaannya, apakah perlu dilakukan analisis rasio jumlah guru mata pelajaran terhadap pemilihan mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah untuk dipilih peserta didik? Seperti itu Pak Bu Rina, bisa dipahami ya Bu Rina pertanyaannya ya? Bisa langsung ditanggapi Bu Rina? Terima kasih Mas Yusuf. Setiap sekolah punya ketersediaan sumber daya maupun ruangan yang sesuai kondisinya masing-masing. Kemudian dalam pemilihan mata pelajaran ini sangatlah penting peran dari guru BK, wali kelas, orang tua, kepala sekolah bersama-sama mendampingi siswa agar tidak salah dalam memilih pemilihan mapel. Gitu. Jadi tadi kita baca sama-sama nanti sedikit. Tadi saya hanya menyampaikan sedikit ya sekilas isi supaya Bapak Ibu penasaran ya. Jadi bisa baca langsung dari panduannya. Jadi nanti setiap sekolah itu dapat melaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang masih bisa di tahap awal monggo silahkan. Kemudian apabila yang sudah bisa di tahap berkembang silahkan, ataupun yang di tahap akhir yang sudah bisa berkolaborasi. Jadi bagaimana analisis ataupun pelaksanaan pemilihan mapel itu tergantung dari kesiapan satuan pendidikan masing-masing. Yang paling penting adalah tetap peserta didik menjadi fokus utama dalam pembelajaran Bapak Ibu. Itu Mas Yusuf. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina atas tanggapannya. Jadi kembali lagi kepada sekolah ya. Sekolah itu bisa melakukan sesuai kebutuhannya. Tidak perlu dipaksakan dengan rasio jumlah guru yang memang sedikit ya tidak perlu memaksakan harus buka mata pelajaran. Selanjutnya satu pertanyaan lagi Bu Rina, boleh ya? Ini pertanyaan dari Pak Fatoni Bintara. Tidak menyantumkan asal sekolah. Bagaimana dengan sistem penerimaan mahasiswa baru jalur SBMPTN yang hanya berkaitan dengan 2 aspek skolastik saja? Nah, ini sebenarnya lebih berhubungan dengan jalur seleksi ke PTN Bu Rina. Tapi mungkin ada kaitannya dengan pemilihan mapel. Mungkin Bu Rina bisa menanggapi. Boleh, silakan Bu Rina. Izin boleh. Terkait seleksi prestasi masuk perguruan tinggi yang mungkin Bapak Ibu sudah bisa baca di Permendikbud 48 tahun 2022, di situ dijelaskan bahwa minimal 50% dari rata-rata nilai siswa akan menjadi pertimbangan dari perguruan tinggi dan maksimal 50% dari mata pelajaran pendukung yang Bapak Ibu juga bisa lihat di Kepmen 345 tahun 2022. Nah itu kenapa dokumen-dokumen ini penting untuk mendampingi dalam Bapak Ibu memahami pemilihan mapel ini. Jadi semua mata pelajaran akan menjadi penting, tadi yang Pak Zul sampaikan juga Pak Jihad sampaikan bahwa semua mata pelajaran akan menjadi penting dalam kita
dalam kita masuk ke anak siswa-siswa kita masuk ke perguruan tinggi maupun dia survive di perguruan tinggi nanti. Terkait minimal 50% dan maksimal 50% mata pelajaran pendukung itu menjadi kewenangan dari perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu juga harus sering-sering nih ngelihat websitenya perguruan tinggi negeri yang akan dituju gitu. Jadi itu, namun ketetapan yang minimal 50% rata-rata dari mata pelajaran, seluruh mata pelajaran dan maksimal 50% mata pelajaran pendukung itu sudah menjadi peraturan dalam Kemendikbudristek. Mungkin Pak Direktur atau Mas Irfan ada tambahan kebijakan lain? Ya, mungkin Pak Direktur jika masih bergabung atau Pak Zul bisa menanggapi pertanyaan terkait yang penerimaan masuk ke perguruan tinggi. Oke, kalau tidak boleh satu lagi untuk Ya, mungkin sedikit saja. silakan Pak Zul. Alhamdulillah Pak Zul masih bisa bergabung. Baik, terima kasih. Jadi menyambung tadi Bu Rina, mungkin lewat rapor ya, lewat bukan tes ya. Kalau tes ini nggak ada masalah sebetulnya. Kalau yang tes seleksi anak, kalau dulu kan anak terikat ya dengan jurusan. Kalau mau masuk arsitek, kalau jurusan IPS nggak bisa masuk gitu ya. Tapi kalau sekarang sepanjang lulus tes sebetulnya anak-anak itu bisa. Nah, yang pilihan ini kan lebih kepada seleksi yang melalui rapor ya atau jalur undangan. Itu tadi sudah disebutkan Bu Rina tadi. Jadi 50% ya maksimum dari mata pelajaran yang pendukung gitu ya. Lalu kemudian rata-rata 50% dari yang lainnya. Dan itu presentasi itu bisa ini sebetulnya tergantung pada satuan pendidikan bagaimana caranya. Jadi artinya itu tadi ya memang terus Bapak Ibu guru juga tadi harus lihat websitenya seleksi itu supaya kita bisa menyiapkan anak-anak. Tapi kalau untuk tes sebetulnya lewat jalur tes tidak ada masalah ya. Jadi karena yang kita ubah proses belajar dan seleksi keperluan tinggi pun kita sudah ubah ya polanya. Kan kita udah launching beberapa bulan yang lalu tentang seleksi pendidikan keperluan tinggi. Jadi Bapak Ibu insya Allah ini sudah sejalan kebijakannya antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi, terutama untuk SMA. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Yang penting kita bagaimana membimbing anak-anak kita dengan sesuai dengan minat, bakat dan potensi mereka. Itu saja mungkin singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Zul pencerahannya. Jadi menguatkan ya Bapak Ibu untuk jalur tes ke PTN sebenarnya tidak ada masalah, tapi untuk tadi untuk yang jalur rapor ya Bapak Ibu itu juga sudah dikoordinasikan dengan pihak tes penerimaan ke PTN. Nah, nanti sarannya kita minta Bapak Ibu untuk bisa terus memantau website untuk penerimaan seleksi mahasiswa perguruan tinggi negeri. Baik, ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa bergantian kepada Mas Irfan, boleh? Ini terkait dengan roster ya. Ini biasa nih kalau di sekolah ya untuk menyusun jadwal. Jadi ada pertanyaan Mas Irfan, ini dalam menyusun roster sangat sulit karena pilihan terutama untuk ini ya pilihan peserta di kelas 11 ini ya, karena sementara banyak kelas dan sumber daya gurunya terbatas. Ini mohon bisa memberikan solusi kepada Mas Irfan, mohon bisa ditanggapi. Dan sekaligus nih Mas Irfan ya, itu pertanyaan pertama. Nanti pertanyaan kedua dari Bu Erawati ini, bagaimana jika ada mapel yang dipilih sedikit siswa, sedangkan jumlah guru mapel tersebut banyak. Mungkin saja jadi gurunya tidak tidak terpenuhi sertifikasi atau minimal 24 jam ya. Itu bagaimana solusi? Ini terkaitannya Bu Mas Irfan. Silakan Mas Irfan ditanggapi.
Baik, Mas Yusuf, izin merespon pertanyaannya. Di dalam panduan sebenarnya sudah dijelaskan bahwa dalam hal tahap pemilihan mata pelajaran pilihan kelas 11 dan kelas 12 ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa cermati, bisa baca, didiskusikan. Tapi pada dasarnya ada 4 tahapan yang kurang lebih ada tahapan awal, tahapan berkembang, tahapan siap, dan tahapan mahir. Jadi ini pilihan yang bisa dipilih oleh sekolah, terutama disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dan pilihan mata pelajaran dari peserta didik. Jadi pada contohnya mungkin dalam tahap awal nanti sekolah bisa mengidentifikasi ketersediaan guru, juga bagaimana nanti jam mengajarnya, juga ketersediaan dari guru BK. Nah, di sini dalam panduan sudah disebutkan bahwa mungkin bisa disediakan dalam bentuk menu-menu yang nanti dalam tahap awal ya ini ya. Dan nanti peserta didik punya kesempatan untuk memilih. Namun kemudian dalam tahap selanjutnya akan lebih fleksibel. Jadi dari tahap ke tahap mahir nanti kemudian peserta didik punya fleksibilitas yang relatif besar gitu untuk menentukan pilihannya. Tapi kemudian untuk di tahap awal sekolah memberikan menu untuk kemudian peserta didik melakukan pilihan terhadap menu yang kemudian disesuaikan dengan minat, bakat, jurusan yang akan dipilih di masa depan maupun profesi yang sebenarnya perlu diidentifikasi oleh siswa dibantu dengan guru BK sehingga terjadi keseimbangan. Jadi pada prinsipnya adalah supply dan demand gitu. Supply itu asalnya dari sumber daya sekolah, demand itu nanti fasilitasi yang dilakukan oleh guru BK terhadap peserta didik dalam hal menentukan pilihan mata pelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan, dan juga orientasi terhadap jurusan dan profesi yang mungkin akan dipilih oleh peserta didik di masa yang akan datang. Demikian dari kami, Mas Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Mas Irfan atas tanggapannya. Jadi terkait dengan keterbatasan kelas dan sumber daya ini jangan dianggap sebagai ini ya hambatan ya, tapi sekolah bisa memilih atau merefleksikan kira-kira sudah di tahap mana nih. Kalau mungkin memang agak sulit untuk mengembangkan kelas atau mungkin menambah sumber daya guru, cukup di awal saja ya, Mas Irfan, itu di tahap awal dibuatkan istilahnya mungkin semacam menu ya. Mungkin nanti di tahun depan setelah dievaluasi, direfleksikan, itu nanti bisa coba untuk next step-nya lagi, untuk ke tahap selanjutnya lagi. Terima kasih Mas Irfan. Terkait dengan pertanyaan yang berkaitan dengan sertifikasi gimana ya Mas Irfan ya? Kemudian juga ada pertanyaan yang mirip Mas Irfan terkait dengan jumlah berapa jumlah siswa per kelas yang diakui di Dapodik ini berkaitan dengan yang tadi apabila gurunya tidak sampai 24 jam. Izin Mas Yusuf, mungkin Mbak Rina bisa bantu jawab. Oh, Bu Rina ya, baik, siap. Boleh Bu Rina dibantu terkait dengan pertanyaan tadi ya. Terima kasih. Sertifikasi. Sedikit saya meneruskan mungkin informasi terkait berapa batasan siswa per kelas ya. Untuk di Dapodik sebenarnya tidak ada persyaratan jumlah siswa dalam satu kelas gitu. Satu orang pun boleh di dalam satu kelas itu. Namun tentunya ini disesuaikan dengan kondisi sekolah ya Bapak Ibu. Bagaimana kesiapan sekolah melaksanakan itu seperti tadi terkait tahapan sampai di mana Bapak Ibu. Mungkin di awal Bapak Ibu masih menyediakan menu sesuai dengan kesiapan ruang kelas maupun jumlah guru gitu. Nah, jika sudah di tahap berkembang sampai di tahap mungkin di tahap mahir sampai Bapak Ibu bisa memenuhi semua, silakan gitu. Tapi untuk Dapodik sendiri tidak ada batasan dalam siswa memilih mata pelajaran itu. Jadi andai pun satu, silakan.
Kembali lagi kepada kesiapan Bapak Ibu masing-masing. Itu Mas Yusuf. Mungkin ada lagi apa tadi? Baik. Sudah ya, sudah terjawab. Sudah terjawab, Bu. Ya, terima kasih Bu Rina dan Mas Irfan. Semoga Bapak Ibu yang bertanya sudah terpuaskan oleh jawabannya ini. Ini kalau saya lihat di kolom chat YouTube, ternyata masih banyak Bapak Ibu yang masih bertanya ya, mengetikkan pertanyaan. Hanya cuma kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin kita bisa cukupkan sesi tanya jawab kita. Untuk selanjutnya nanti jika ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa mengunjungi helpdesk IKM, Bapak Ibu silakan dikunjungi helpdesk IKM, itu bisa dibuka di website kurikulum atau Puskur ya, kurikulum.kemdikbud.go.id, bisa bertanya sana. Kemudian Bapak Ibu silahkan dipelajari, ini kalau boleh saya sedikit rangkum seharian webinar ini. Jadi untuk panduan penilaian mapel ini sudah kita launching, Bapak Ibu sudah bisa di-download di laman kurikulum.kemdikbud.go.id ataupun di website Direktorat SMA. Silakan Bapak Ibu pelajari, terutama bagi para satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum merdeka, terutama mungkin di program sekolah penggerak di angkatan 2 dan 3 yang akan mungkin mulai di tahun depan ya, bisa dipelajari dari sekarang. Dan juga bagi pelaksana implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, baik mandiri belajar ataupun berbagi, atau mungkin yang mandiri belajar yang mungkin masih ke-13 tapi ingin belajar lebih lanjut dari sekarang, persiapannya biar lebih matang, bisa dipelajari. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak narasumber, Pak Zulfikri, Pak Jihad, Bu Rina, Pak Irfan, dan rekan-rekan Direktorat SMA yang membantu kesuksesan acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya atas nama panitia, kami mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan dalam bersikap atau bertutur kata. Terakhir, pantun dari kami, ada kertas diberi pedekat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat siang dan beraktivitas wahai Bapak Ibu hebat. Semoga kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih Pak Zul, Pak Direktur, Mas Irfan, Bu Rina. Sama-sama.